Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa setelah hari kiamat. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun, kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fisyuri fasya'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai beterbangan. Ya, ini di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u fatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Ya, ini adalah kejadian kiamat kubro yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, dan yang kedua adalah langit menjadi terpecah belah, terus gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang berhamburan, ya meletus, gunung-gunung berapi meletus, lautan meluap yang menjadikan tsunami, kemudian manusia seperti anai-anai beterbangan atau seperti laron-laron ya bahasanya itu yang berterbangan. Kemudian setelah kejadian itu, kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Nah, adapun peristiwa setelah kejadian kiamat kubro, yang pertama yaitu yaumul barzah atau alam barzah. Nah, alam barzah dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di alam kubur ini manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi, setelah manusia itu meninggal, mereka akan memasuki yang namanya alam kubur atau alam barzah. Nah, di alam kubur ini ya manusia itu ditanyain oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, siapa Tuhanmu dan lain sebagainya. Tentunya jika dia yang beramal soleh, maka dia akan bisa menjawab. Nah, tapi dia kalau yang beramalnya tidak baik, ya itu bisa dikenai hukuman karena tidak bisa menjawab. Hukumannya apa? Ya sesuai dengan perbuatannya yang ada di dunia. Nah, kemudian di alam kubur ini juga, ya sembari menunggu kiamat kubro datang, jadi manusia tadi ditanya oleh malaikat, ya, kemudian masuklah ke alam yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats ini apa? Yaitu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ini maaf tulisannya salah. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam
dan sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Nah, adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-syuri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Oke, dari kesombongannya, ya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir ini. Orang-orang yang seperti ini kelak akan tercengang atau menyesal atau malu lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Nah, orang-orang yang ingkar semacam ini dibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, karena panik dan bingung. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Ya, mereka panik, kemudian seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ingat bahwa di alam yang pertama tadi adalah yaumul barzah atau alam kubur. Nah, ditanyai oleh malaikat, kemudian setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Kemudian dibangkitkanlah manusia-manusia yang sudah meninggal tadi itu dari alam kubur. Nah, menuju ke arah padang mahsyar. Nah, dari sini itu tadi yang beramal, yang beriman dan yang beramal soleh itu ya mudah dikisahkan, ya mudah. Kemudian kalau yang dia berbuat yang tidak baik sama masa hidupnya ya akan kesulitan. Tadi seperti belalang yang meloncat ke sana ke sini untuk mencari sesuatu atau tempat perlindungan. Nah, di Yaumul Ba'ats ini juga Rasulullah SAW secara jelas menceritakan kisah yang kelak menjadi hari kebangkitan. Dalam hadisnya, Akhbarana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsyurun rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhihim, yang artinya telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, ada yang berkendara, dan ada yang diseret di atas wajah kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, jadi setelah dibangkitkan dari alam barzah dalam kubur, manusia-manusia ini ya dikisahkan atau diriwayatkan di situ ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berkendara menaiki kendaraan, ada yang diseret di atas wajah dan lain-lainnya. Tuh. Jadi di Yaumul Ba'ats ini ya hari dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr atau Mahsyar, Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang dikehendakinya, pada Yaumul Mahsyar ini, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Baik itu amal buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat dengan rinci. Oke. Sebaliknya, jika orang itu berbuat jahat dan berbuat kerusakan di dunia, yang amal menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih, dengan penuh penyesalan. Oke. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan padang mahsyar? Terus padang mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW
sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'a kitabu waji'a bil nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku atau perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Oke. Seluruh manusia ketika di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas. Apakah amal kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut. Apakah perbuatannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk ke surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka dengan penuh siksaan. Jadi di saat tadi di alam barzah tadi, di alam kubur, mulut kita akan terkunci. Jadi kita tidak akan bisa berbicara. Siapa yang menjadi saksi-saksinya? Ya tangan, mata, telinga, ya panca indera kita. Kecuali mulut. Mulut itu akan dikunci. Jadi tidak bisa berbicara. Kenapa? Mulut itu biasanya kan sering berbohong. Nah, itu. Jadi yang menjadi saksinya ya anggota tubuh kita yang lainnya. Itu. Untuk di padang mahsyar ini diibaratkan bahwa kalau yang beramal soleh itu merasa tenang, merasa tidak was-was, ya walaupun ada kecemasan. Nah, tetapi bagi yang beramal buruk atau yang tidak baik atau perbuatannya juga tidak baik, itu akan merasa cemas. Apakah dia mendapatkan hukuman yang seperti apa? Kemudian di padang mahsyar ini juga dikisahkan, diriwayatkan bahwa matahari itu serasa 5 jengkal, sejengkal dari atas kepala kita. Itu. Jadi itulah peristiwa, ya, masih sebagian, ini baru materi pertama. Peristiwa setelah hari kiamat besar atau kiamat kubro. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas silakan kalian cek di grup masing-masing. Sekian untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.